Alonso stands the ball up. David Wheater doesn't get to it. It's Gerrard! Selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas kisah salah satu klub sepak bola paling ikonik di dunia, Liverpool FC, atau yang kita kenal sebagai The Reds. Kalian pernah bayangin nggak, salah satu klub terbesar di dunia itu lahirnya bukan dari sebuah visi atau mimpi besar, tapi dari cekcok soal uang sewa stadion? Aneh kan? Yuk kita lihat gimana sebuah perpecahan justru jadi awal dari sebuah legenda. Oke, kita mulai dari awal. Kelahiran dari perseteruan. Jadi, cerita Liverpool ini nggak dimulai dengan damai loh, tapi dari sebuah konflik sengit yang selamanya mengubah peta kekuatan sepak bola di kota Liverpool. Jadi begini ceritanya. John Holding, dia ini presiden Everton, tapi sekaligus yang punya stadion Anfield. Nah, dia naikin harga sewa. Pihak Everton nggak setuju, terus mereka pindah deh. Alhasil, Holding punya stadion keren tapi kosong melompong. Kebanyakan orang mungkin bakal pusing ya kan, tapi Holding ini beda. Dia justru mikir, oke, aku akan bikin tim sendiri. Dan lahirlah Liverpool FC. Yang uniknya lagi, tim pertama mereka itu isinya orang Skotlandia semua. Manajer John McKenna sengaja merekrut mereka, makanya tim ini dapat julukan Team of Max. Dan yang lebih gila, mereka langsung juara Liga Lancaster di musim pertama mereka. Keren banget kan? Oke, kita maju ke bagian kedua, fondasi Shankly. Setelah puluhan tahun naik turun, bahkan sempat terdegradasi dan stuck di Divisi 2 selama 8 musim, seorang visioner datang di tahun 1959. Dia datang untuk membangun ulang semuanya dari awal. Namanya Bill Shankly. Dia ini bukan sekedar manajer biasa, dia itu arsitek kebangkitan. Semuanya dia rombak total, dari cara latihan sampai menanamkan mentalitas juara ke para pemain. Shankly meletakkan fondasi filosofi klub yang ironisnya, pusat komandonya itu ada di sebuah ruangan yang sangat sederhana. Nah, ini dia tempatnya, The Boot Room. Namanya sih cuma ruang sepatu, tapi disinilah semua keajaiban dirancang. Di ruangan inilah para otak di balik kesuksesan Liverpool, Shankly, Paisley, Fagan, berkumpul, ngeracik strategi dan melahirkan manajer-manajer hebat yang nantinya bawa klub ini ke puncak dunia. Bagian ketiga, dominasi era keemasan. Dan sekarang, kita lihat hasilnya. Fondasi yang Shankly bangun itu melahirkan sebuah dinasti yang, wah, nggak terhentikan. Bukan cuma di Inggris, tapi di seluruh Eropa. Lihat aja angka ini, 20 gelar Liga Inggris. Ini bukan sekedar angka loh, ini bukti nyata konsistensi mereka selama berpuluh-puluh tahun yang bikin mereka jadi raja sepak bola Inggris pada masanya. Dan kalau di panggung Eropa, mereka berhasil angkat trofi kuping besar Liga Champions sebanyak 6 kali. Ini rekor buat klub Inggris yang benar-benar mengukuhkan status mereka sebagai salah satu raksasa Eropa. Dinasti ini adalah bukti nyatanya keajaiban The Boot Room. Lihat aja nama-nama ini, Bob Paisley, Joe Fagan, dan Kenny Dalglish. Mereka semua itu lulusan dari sana. Mereka ngelanjutin warisan Shankly dan bikin lemari trofi di Anfield itu penuh sesak. Tapi kisah Liverpool itu nggak cuma tentang kemenangan. Di tengah semua kejayaan itu, klub dan para suporternya harus menghadapi masa-masa paling kelam yang benar-benar menguji ketahanan mereka sampai ke batasnya. Pertama, ada tragedi Heysel di Brussels. Kerusuhan penonton sebelum final melawan Juventus memakan 39 korban jiwa. Peristiwa ini meninggalkan luka yang sangat dalam dan akibatnya fatal bagi seluruh sepak bola Inggris. Cuma 4 tahun setelahnya, tragedi yang lebih besar terjadi di Hillsborough. Sebanyak 97 penggemar Liverpool kehilangan nyawa. Kejadian ini benar-benar mengubah wajah sepak bola, memicu reformasi total soal keamanan stadion di seluruh Inggris, dan jadi pengingat abadi tentang betapa pentingnya keselamatan para supporter. Setelah melewati masa-masa sulit, hukuman larangan main, dan penantian yang rasanya nggak ada habisnya, Liverpool nunjukin lagi semangat juangnya. Mereka bangkit untuk menaklukkan puncak sepak bola modern sekali lagi. Kebangkitan ini tuh sebuah perjalanan yang epik. Dimulai dari malam ajaib di Istanbul tahun 2005 yang rasanya nggak masuk akal itu. Terus kedatangan Jurgen Klopp di 2015 yang nyuntikin energi baru. Puncaknya, juara Champions ke-6 kalinya dan akhirnya setelah 30 tahun penantian, mereka juara Liga Inggris lagi. Ini bukti nyata, DNA juara yang nggak pernah mati. Nah, jadi apa sih yang bikin Liverpool itu lebih dari sekedar klub bola? Apa yang bikin mereka jadi fenomena global? Jawabannya ada di warisan yang mereka bangun, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Klub ini tuh panggungnya para legenda, dari King Kenny Dalglish, mesin gol Ian Rush, sampai Captain Iconic Steven Gerrard dan pahlawan modern kayak Mo Salah. Setiap generasi fans Liverpool itu selalu punya pahlawannya sendiri. Tentu saja, prestasinya udah berbicara sendiri. Dengan puluhan trofi besar, baik domestik maupun Eropa, skala kesuksesan ini jelas menempatkan Liverpool sebagai salah satu klub terhebat dalam sejarah. Dan mungkin yang paling penting dari semuanya, ada semangat You'll Never Walk Alone. Lagu ini bukan cuma nyanyian biasa sebelum tanding. Ini adalah sebuah janji, sebuah ikatan batin yang menyatukan jutaan penggemar di seluruh dunia, terutama di saat-saat paling sulit. Inilah jiwanya Liverpool. Pada akhirnya, mendukung Liverpool itu bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal menjadi bagian dari sebuah keluarga, bagian dari sejarah yang kaya, dan bagian dari sebuah warisan yang akan terus hidup. Terima kasih sudah menyimak.